Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV, bagaimana kabar Anda? Tentunya kami mengharapkan Anda dalam keadaan baik. Kita berjumpa lagi melalui media Al-Iman TV, melalui parabola, melalui Facebook, atau melalui YouTube, dan juga tentunya para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berjumpa kembali di hari ini, di mana kita akan mengkaji as-sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW, dan kita akan mengambil dari sisi akhlak beliau. Bagaimana kita mencintai beliau, kita melihat akhlak-akhlak beliau yang kita dapati dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta beliau, kita jadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, karena kita membaca dalam hadis-hadis di dalam Al-Quranul Karim, kita dapati beliau sebagaimana Allah gambarkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad benar-benar terdapat perangai yang azim, yang sangat mulia. Pemirsa Al-Iman TV, kita mencari panutan. Kita mencari sosok manusia yang kita jadikan sebagai figur. Cara berpikirnya, penampilannya, gaya dia berbicara, gaya dia bermuamalah dengan teman-temannya. Kita cari. Dan orang itu ada, manusia itu ada di hadapan kita. Yaitu kita membaca tentunya Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Kita akan dapati ada di depan kita banyak Rasulullah SAW digambarkan dalam Al-Quranul Karim sebagaimana firman Allah SWT, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Kita dapati dalam Al-Quran, kita dapati dalam hadis Rasulullah SAW. Dan kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bagaimana sosok Rasulullah SAW yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmah bagi alam semesta. Lalu digambarkan dalam hadis Rasulullah bagaimana rahmah, kasih sayang beliau, kasihannya beliau kepada umat ini. Kita ingin meniru Rasulullah, menjadi manusia yang mempunyai sifat rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Jika ada saudaranya, temannya sakit, dikunjungi. Jika mendapati jenazah, disolatkan, diantarkan ke kuburan. Jika mendapati seorang keluarga atau sahabat yang kelaparan, diberikan makanan. Sosok-sosok yang
tidak egoistis, tidak egois ya, tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan sekelilingnya. Itulah Rasulullah SAW, marsalnaka illa rahmah lil alamin. Sebagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, di mana dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah SAW lailatan faqara'a bi ayah. Rasulullah SAW pernah sholat dan hanya membaca satu ayat. Membaca hanya satu ayat dalam sholat malam. Hatta asbah, sampai subuh. Satu ayat itu. Yarka biha wa yasjud. Dia Rasulullah ruku dan sujud dengan satu ayat itu. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 119. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ya Allah mengampuni mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Jika engkau mengadab mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Falamma asbaha qultu ya Rasulullah ma zilta taqra hadhihi al-ayah hatta asbahta tarka biha wa tasjud biha. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, engkau terus membaca satu ayat ini sampai subuh, engkau ruku sujud hanya membaca satu ayat ini." Lalu Rasulullah SAW menjawab apa yang ditanyakan oleh Abu Dzar. Qal inni sa'altu Rabbi azza wa jalla asy-syafa'ah li ummati. Aku memohon asy-syafa'ah, memohon syafaat untuk umatku, pertolongan untuk umatku kepada Allah SWT. Fa'ataniha, Allah memberikan syafaat itu. Dan kata Rasulullah SAW, wahiyya nailatun insyaallah liman la yusyriku billahi azza wa jalla syai'an. Sesungguhnya syafaat itu akan diperoleh umat Rasulullah SAW, yaitu mereka yang tidak mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Tidak berbuat syirik. Inilah rahmah Rasulullah SAW. Memarsalnaka illa rahmah lil alamin. Memohon syafaat pertolongan kepada Allah agar Allah memberi pertolongan syafaat kepada umatnya. Dan akan didapat syafaat itu, pertolongan Allah nanti di akhirat kepada umat Rasulullah SAW yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berusaha belajar tauhid, mempelajari apa itu tauhid, mempelajari apa itu kandungan-kandungan yang membatalkan tauhid. Nah, inilah Islam. Dan Rasulullah SAW bukan digambarkan sebagai seorang yang bengis, yang kejam. Tidak. Atau Rasulullah SAW sebagai seorang yang sangat kasar, keras kepada wanita, sangat kejam kepada wanita karena punya istri yang banyak misalnya. Ucapan-ucapan yang salah. Yang benar adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada keluarga beliau, kepada umat manusia. Rahmah lil alamin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran Allah SWT memuji Rasulullah SAW dengan bahwasanya Rasul memiliki akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau mempunyai akhlak yang baik. Benar, itulah Rasulullah. Itulah panutan kita. Coba kita mencari manusia seperti akhlaknya baik yang seperti Rasulullah SAW. Kita akan kagum, tertarik, senang dengannya. Pemirsa Al-Iman TV, Islam agama kita tidak menyuruh untuk berbuat kecuali berbuat kebaikan. Agama Islam tidak menyuruh kecuali berbuat kebaikan. Itulah Islam. Dan Islam tidak melarang kecuali mencegah, melarang dari segala hal yang buruk. Itulah Islam. Islam mengharamkan, melarang minum khamr. Islam melarang
memakan daging-daging yang diharamkan, misalnya babi misalnya. Tidaklah melarang hal-hal yang kecuali hal yang buruk. Dan tidaklah memerintahkan suatu perintah melainkan hal yang baik. Salat, wudu. Bukankah demikian Islam ini? Islam agama yang baik perintah-perintahnya. Larang-larangannya mesti terkandung keburukan. Loh, apa benar Ustaz? Nah kalau wanita-wanita diperintah untuk pakai kerudung sama nggak berkerudung kan sama saja Ustaz. Yang penting kan hatinya. Gitu kadang-kadang orang ya. Yang penting hatinya. Islam mengajarkan agar wanita-wanita muslimah menutup auratnya. Agar tidak diganggu. Dan itu nyata, dibuktikan. Ya. Bagaimana seorang yang memakai busana muslimah, seorang wanita akan dihormati, akan punya haibah, kewibawaan. Seperti seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Maka kita senantiasa mengambil hal-hal yang baik, perangai yang baik dari panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak menjumpai bermacam-macam kejahatan dalam diri kita, kepada diri kita, ya. Pengingkaran kebaikan, ya. Dulu misalnya seorang berbuat baik kepada yang lain kemudian mengingkarinya, ada kisah-kisah seperti itu. Maka marilah kita melihat bagaimana sosok Rasulullah SAW yang Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pada dirimu Muhammad benar-benar terdapat perangai yang mulia. Mari kita kita membacanya di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentunya dalam Al-Quranul Karim sudah kita ambil ayat-ayatnya bagaimana menggambarkan Rasulullah SAW itu sebagai seorang yang luar biasa. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Misalnya demikian dalam surat Al-Imran ayat 159. Dengan rahmatmu Muhammad, engkau berlaku layyin, berlaku lemah lembut kepada sahabat-sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, kaku, keras, lan faddu min khawlik, mereka akan lari darimu. Itu kita dapati. Bagaimana Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kepada istrinya, kepada para istrinya, apalagi kepada para istrinya. Beliau luar biasa. Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka inilah panutan kita. Kita kagum ya, kadang kagum melihat seorang tokoh, seorang yang mampu berbicara, mempunyai gaya hebat, cara berjalannya gitu ya. Sosoknya dikagumi ya. Ada pada diri Rasulullah SAW semua halnya, cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara bermuamalahnya. Karena wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pada diri Muhammad terdapat perangai yang baik. Lalu kita lihat sosok kisah bagaimana Rasulullah SAW mempunyai sifat al-muhafadhatu ala husnil ahli. Beliau menjaga kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang zaman dahulunya gitu ya. Dan beliau tidak melupakannya. Beliau tidak melupakannya. Siapa kisahnya ini? Nah, kita membacanya tentunya dalam Al-Quranul Karim ya, atau hadis-hadis Rasulullah SAW ya, agar yaitu nasihat kita ini atau kisah kita ini benar-benar terambil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, sehingga sangat bermanfaat sekali. Kita mengambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita
akan membaca ya bagaimana kisah Rasulullah SAW kepada Khadijah. Siapa Khadijah itu? Khadijah, tentunya kita semuanya mengenal ya Khadijah binti Khuwailid. Ya. Siapa? Tentunya jika kita baca sirah nabawiyah, tentunya semua hampir anak-anak kita kenal. Siapa istri Rasulullah SAW yang pertama mereka akan menjawab Khadijah, Khadijah. Ya. Bahkan nama Khadijah banyak dipakai oleh wanita-wanita muslimah. Khadijah ya, Aisyah ya. Itu nama istri Rasulullah SAW yang populer ya di negeri kita, Indonesia. Namanya hampir banyak dipakai oleh wanita-wanita muslimah, menunjukkan bagaimana kecintaan mereka kepada Khadijah, kepada Aisyah radhiyallahu anhunna. Khadijah binti Khuwailid. Dalam hadis Sahih Bukhari ya, kita baca ya. Bab tazwiji Nabi SAW Khadijah wa fadliha radhiyallahu anha. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadis Rasulullah SAW, kitab hadis, kita dapati satu bab tentang bagaimana Rasulullah menikah dengan Khadijah dan bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Bisa kita buka dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3815 dan setelahnya. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar Nabi SAW bersabda, qal khairun nisa'iha Maryamu wa khairun nisa'iha Khadijatu. Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3815, di mana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mendengar bagaimana Rasulullah bersabda sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam. Maryam tentunya kita tahu semuanya, Maryam dalam surat Quran ada namanya apa? Surat Maryam ya, surat ke-19. Kita dapat kisahnya bagaimana dia mendapatkan makanan dari Allah SWT. Bagaimana dia, Maryam, melahirkan. Diperintahkan Allah menggoyang pangkal kurma. Melahirkan tanpa seorang laki-laki. Kun fayakun. Kisah Maryam ya. Siapa itu? Ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Khairun nisa ya, sebaik wanita di zamannya yaitu adalah Maryam. Mari kita memberikan semangat kepada wanita-wanita muslimah tentunya agar menjadi sebaik-baik wanita di zamannya. Dari sisi apanya sebaik-baiknya? Dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang berpuasa, yang beribadah ke dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam. Dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah khairun nisa'iha Khadijah. Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik apanya Ustaz? Penampilannya gitu ya. Bajunya, penampilannya. Yaitu tentunya bajunya menutup aurat. Mengikuti istri-istri Rasulullah SAW. Menutup auratnya.
yaitu ketaatannya kepada Allah sebaik-baik. Sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah. Dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini kita ingin demikian. Mengarahkan generasi kita, keturunan kita, agar menjadi wanita-wanita yang sebaik-baik umat ini. Dalam ketaatannya kepada Allah, maka mereka kita arahkan untuk mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kemudian mengamalkannya di zaman ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak lembaga-lembaga pendidikan mengajarkan agar para atau anak-anak kita, keturunan kita belajar agama, putri-putri, putra-putra kita. Putri-putri kita belajar Al-Quran, mempelajari adab Islam, belajar pakai kerudung, walaupun di sana ada celaan, dianggap disurveikan bosnya memakai kerudung membuat mudarat bagi anak-anak kita. Tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, maka kita buang, ya, karena hanya pendapat manusia. Ya. Al-haqqu min rabbik, karena kebenaran itu datang dari Allah, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadijah ini adalah sebaik-baik wanita di zamannya. Wa kanat lahu wazir sidqin indama bu'itha. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita seperti wazir sidq, seorang pemimpin itu mempunyai wazir, ya, sekretaris atau menteri, ya, begitu ya. Kalau mendapatkan wazir, menteri yang baik-baik, maka akan lurus pemimpin ini. Namun jika mendapatkan menteri-menteri yang tidak baik, akan bisa merubah demikian. Merubah keadaan pemimpin menjadi orang yang tidak baik. Penasihat-penasihat yang tidak baik menyebabkan para pemimpin menjadi tidak baik. Maka Khadijah binti Khuwailid adalah sosok kanat lahu wazir sidqin indama bu'itha. Tatkala Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, kum, bangunlah dan berilah peringatan. Tuhanmu besarkanlah, pakaianmu bersihkanlah. Dosa-dosa tinggalkanlah. Maka Khadijah binti Khuwailid menjadi sosok wazir sidqan, seorang yang sekretaris yang baik, yang mengarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menenangkan Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah pulang, zamiluni, 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 selimutilah, selimutilah. Khadijah memberikan ketenangan, diselimuti oleh beliau Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dibawa ke Waraqah bin Naufal, bertanya tentang keadaan apa sebenarnya yang dibawa oleh, yang didapat oleh Rasulullah SAW, yang ternyata wahyu yang dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal. Jadi wazir sidq menjadi seorang sekretaris yang memberi nasihat, menenangkan suaminya. Itulah sosok Khadijah. Maka mudah-mudahan demikian juga ya wanita-wanita kita, istri-istri kita, anak-anak kita, putri-putri kita nanti menjadi sosok-sosok yang wazir sidq, seorang sekretaris yang baik, yang lurus, yang memberikan ketenangan kepada suaminya seperti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kemudian
Wa kana la yasma' minal musyrikin syai'an yakrah min raddin alaih wa takdzib lahu illa farrajallahu biha anhu tuthabbituhu wa tusaddiquhu wa tukhaffifu anhu wa tuhawwin alaihi ma yalqa min qaumihi. Khadijah binti Khuwailid, di mana Rasulullah SAW senantiasa menjaga hal-hal baik yang pernah diberikan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah jaga. Nanti kita akan baca hadisnya. Bagaimana Rasul menjaga kebaikan Khadijah ini, ya. Maka Rasulullah disebutkan adalah punya sifat beliau menjaga al-muhafadhah ala husnil ahad. Beliau manusia yang menjaga kebaikan yang pernah diberikan kepada seseorang kepada beliau. Itu Rasulullah SAW. Maka kita demikian juga. Dan kalau istri kita dulu pernah berbuat baik atau kita lah memberikan yang terbaik, kita ingat terus gitu ya. Sebagai Rasulullah SAW. Ada orang yang berbuat baik pada kita dulu tidak punya apa-apa gitu ya. Kita dahulu bodoh misalnya ya, nggak tahu apa-apa, diajari oleh guru kita. Kita ingat kebaikan guru kita. Karena al-muhafadhah ala husnil ahad, menjaga kebaikan yang pernah diberikan kepada kita dari seseorang. Itu adalah perangai Islam. Guru kita yang pernah mengajari kita misalnya agama kita, mengajari bahasa kepada kita. Kita duduk di kelas, kita dulu tidak tahu, bodoh, tidak mengerti pengajian-pengajian. Dengan pengajian kita mengerti apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Maka kita balas. Kita berusaha balas, minimal kita mendoakan mereka. Doakan agar Allah mengampuni mereka, guru-guru kita. Orang yang pernah berjasa pada kita, memberikan kebaikan pada kita, hartanya diberikan kepada kita, agar untuk menyokong kita, sekolah kita, menyokong apa yang kita pernah lakukan. Oh, dia baik. Islam demikian. Mari kita lanjutkan. Bagaimana Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah SAW, yang mana Khadijah binti Khuwailid senantiasa berada di samping Rasulullah SAW, dan para ulama sudah bersepakat ittifaqan bahwasanya awal dari seorang atau yang pertama kali masuk Islam itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama kali menerima dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini sepakat para ulama. Awal kali makhluk yang memeluk Islam dari dakwah Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Tatkala Rasulullah SAW mendakwahkan dakwah tauhid, wahai paman, beribadah kepada Allah, jauhilah kesyirikan. Wahai bibi, Rasulullah berdakwah, mendakwahi pamannya, mendakwahi bibinya, menyerukan tauhid, mendapatkan gangguan-gangguan dari keluarga maupun kaumnya. Gangguan, pendustaan gitu ya. Kalau kita misalnya dakwah, bucui gitu ya, atau Anda bohong lah gitu, kita marah. Rasulullah digitukan oleh keluarga maupun oleh kaumnya. Namun di sisi beliau ada Khadijah binti Khuwailid, di mana Allah SWT menjadikan Khadijah binti Khuwailid sebagai istri Rasulullah SAW. Khadijah binti Khuwailid menenangkan suaminya Rasulullah SAW tatkala Rasul mendapat gangguan dari orang-orang musyrikin.
Tuthabbituhu, meneguhkan supaya teguh di atas Islam. Khaffifu anhu, meringankan. Seperti kita lah ya. Tatkala kita punya masalah, ada orang yang meringankan, memberi masukan kepada kita, hati kita kan enak, tenang. Ya, menenangkan kita. Itulah Khadijah. Membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Apa yang dijumpai oleh Rasulullah dari beban-beban dakwah diringankan oleh Allah SWT dengan kehadiran Khadijah binti Khuwailid. Di masa jahiliyah, Khadijah binti Khuwailid disebut sebagai wanita at-tahirah, wanita yang suci. Menikah dengan Rasulullah SAW saat umur 25 tahun Rasulullah SAW. Di antara pendapat demikian. Dan beliau Khadijah umur 40 tahun. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, suaminya adalah bernama Abu Hala. Abu Hala. Hala nama anak Khadijah, Abu Hala. Itulah sosok Khadijah binti Khuwailid yang kita akan kisahkan bagaimana Rasulullah menjaga kebaikan yang pernah diberikan Khadijah kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah membalasnya. Muhafadzah ala husnil ahdi. Kemudian kita akan membaca hadis yang lain untuk menjelaskan hal ini, ya, tentang al-muhafadzah ala husnil ahdi dalam kitab Sahih Bukhari juga, ya, ini kita dapati dalam kitab Sahih Bukhari hadis-hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, An Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha punya sifat cemburu. Iya kan? Dan setiap wanita hampir demikian. Cemburu bukan hal yang negatif, bukan hal yang buruk. Bukan demikian. Apakah cemburu buruk? Misalnya seorang wanita, ya, jadi istri pertama, kemudian cemburu pada istri kedua. Bukan hal yang buruk. Fitrah manusia. Sebenarnya Rasulullah SAW tatkala menikahi Ummu Salamah. Ya Rasulullah, saya ini penyemburu, kata Ummu Salamah. Semoga Allah menghilangkan kecemburuanmu, kata Rasulullah demikian. Ya kan, dalam sebuah hadis demikian. Kita dengarkan ya hadis, tambah hadis lagi, di mana an Ummi Salamah anha qalat, dari Ummu Salamah, dia bercerita, ini kisah tentang cemburu dulu ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin tusibu musibah fayaqul ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak satu muslim mendapat musibah lalu dia berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif, ya Allah berilah pahala dari musibah yang menimpaku dan ganti yang lebih baik daripadanya, melainkan Allah akan menggantinya. Qalat falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Tatkala Abu Salamah suaminya meninggal, Ummu Salamah ini, dia mengatakan, siapa yang lebih baik dari suami saya? Enggak ada gitu ya. Enggak ada yang lebih baik dari suami saya, Ummu Salamah. Abu Salamah. Qultu ayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Awalu baitin hajara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang pertama kali berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni qultuha, kemudian ya, tatkala meninggal dunia, siapakah muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Rumah tangga pertama yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah meninggal dunia suaminya, Abu Salamah,
Ummu Salamah berdoa dengan doa ini, Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamarnya ternyata mendapatkan janji Rasulullah, janji kan dalam hadis disebutkan barang siapa berdoa Allahumma jurni fi musibati, ya Allah gantilah yang lebih baik dari apa yang menimpaku. Ba'akhli fi khairan minal. Allahumma jurni fi musibati, dan Allah berilah pahala dari apa yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik dari apa yang menimpaku. Maka Allah akan ganti. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al akhlafallahu lahu khairun. Maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka diganti ternyata dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah melamarnya, ya, Ummu Salamah mengatakan, aku punya anak, aku wanita penyemburu. Maka Rasul mengatakan, adapun putrimu, semoga Allah mencukupinya. Dan aku berdoa kepada Allah agar dia menghilangkan kecemburuanmu. Cemburu adalah hal yang wajar. Ya. Maka Aisyah menceritakan tentang Khadijah. Maghirtu ala hadin min nisa'in Nabi SAW. Maghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah mempunyai kecemburuan kepada istri Rasulullah seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Aisyah cemburu jika Rasulullah mendatangi Ummu Salamah, mendatangi Hafsah, mendatangi yang lain. Tapi kecemburuannya terhadap Khadijah luar biasa. Dan bukan hal yang negatif. Padahal Khadijah binti Khuwailid sudah meninggal dunia. Ya. Bahkan suatu ketika dalam masa kecemburuan istri Rasulullah SAW ini, kalau kita membaca tentang hadis-hadis tentang kecemburuan istri Rasulullah ini luar biasa. Ya. Kita bisa mengajarkan, artinya sabar gitu ya, mengajar kepada istri-istri kita, anak-anak kita gitu, jika mempunyai sikap cemburu. Di mana? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ayat 500 hadis Imam Bukhari, hadis nomor 5225 ya. An Anasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ba'di nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'am. Suatu ketika, ini kisah ya, kecemburuan istri Rasulullah. Tatkala Rasulullah berada di salah satu rumah istri beliau, maka istri yang lain ngirim makanan ditaruh di piring atau tempat. Fadarabat allati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadimi fasaqatat as-sahfa fanfalaqat. Tatkala pembantu istrinya ini mengirim makanan itu datang ke rumah Nabi, yang Nabi di istri yang lain saat itu, maka istri yang lain ini cemburu, dipukul, yaitu apanya, piringnya, sampai jatuh, pecah. Fajama Nabi sallallahu alaihi wasallam faliqas safha. Ini hadis nomor 5205, hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan makanan-makanan itu, mengirimkan piring-piring yang pecah itu dikumpulkan, dibersihkan. Ya. Di situ ada para sahabat Rasulullah SAW saat itu. Wa yaqul, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabat beliau. Bagaimana Rasulullah? Marah. Dan kita telah membaca ya, bagaimana Rasulullah waktu ditarik oleh orang Arab Badui bajunya gitu ya. Rasulullah ke belakang justru ketawa. Nah, bagaimana dengan sikap ini? Rasulullah, istri beliau yang ada di rumah itu memukul piring yang dibawa oleh seorang pelayan untuk diberikan kepada Rasulullah SAW dari istri beliau yang lain, pecah, jatuh makanan. Apa sabda Rasulullah SAW? Gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Nah gitu ya. Ummahatul mu'minin
ibu-ibu Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW, itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang beriman. Gharat umukum, ibumu cemburu. Thumma habasal khadim hatta utiya bi sahfa min indillati wa fi baitiha. Kemudian Rasulullah mengganti piring tadi, diberikan kepada khadim tadi, pelayan. Fada'a sahfa sahifa, diberikan piring yang baru, gantinya yang pecah, ya. Fadafa'a sahfa sahiha ila allati kusirat sahfatuha wa amsakal maksura fi baitil lati kasar. Yang pecah ditaruh di rumahnya. Jadi itulah Rasulullah SAW yang terjadi. Maka tatkala Aisyah mengatakan dalam hadis ini, maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu seperti kecemburuanku kepada Khadijah, kepada istri Nabi, seperti kecemburuanku kepada Khadijah luar biasa. Wa ma ra'aitu, padahal aku tidak pernah melihatnya, tidak pernah melihat, ya. Jadi Aisyah, akad nikah itu saat Aisyah umur 6 tahun. Setelah 3 tahun baru berkumpul di rumah atau bersatu di rumah dengan Rasulullah SAW umur 9 tahun. Tidak pernah melihat bagaimana Khadijah binti Khuwailid, enggak pernah melihat. Lakin karena Nabi SAW yakthuru dzikruha, akan tapi Nabi banyak sekali mengingatnya, menyebutnya, gitu kata Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Lakin kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakthuru dzikruha wa rubbama dhabaha syah thumma yuqaddi'uha a'dha'an. Jadi Rasulullah menyembelih anak kambing, lalu dagingnya dibagi-bagi, thumma yab'athuha fi sadaiki Khadijah, dikirimkan ke teman-temannya istri beliau Khadijah. Rubbama qultu lahu kana lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Maka Aisyah cemburu, ya, berkata kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, seolah-olah nggak ada wanita lain selain Khadijah. Kecemburuan wanita, ya, biasa, lumrah tentunya, ya. Kata Aisyah, kana lam yakun fid dunya imra'ah illa Khadijah. Seolah-olah tidak ada wanita aja kepada Khadijah. Rasulullah membagi makanan kepada teman-temannya Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Fayaqul, maka kata Rasulullah SAW, innaha kanat wa kanan. Dulu Khadijah itu jasanya banyak dan banyak baik, disebutkan Rasulullah SAW. Wa kana li minha walad, dan aku punya anak laki-laki itu dari Khadijah, Hasan. Itulah, ya, hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bagaimana perangai istri-istri Rasulullah SAW dalam lingkup yang wajar, begitu, ya. Hadis ini adalah dalam Sahih Bukhari. Hadis yang lain dari Aisyah juga. Hadis yang lain, ya. Hadis nomor 3817. Maghirtu ala imra'atin, maghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita. Cemburu Rasulullah SAW kepada wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Min kathrati dzikri Rasulullah SAW iyyaha. Karena banyaknya Rasulullah menyebut Khadijah begini. Qalat wa tazawwajani ba'daha mithal sinin. Dan Rasul menikahiku setelah Khadijah wafat. 3 tahun setelah Khadijah wafat. Rasulullah tidak menikah sebelum Khadijah wafat. Beliau bersama Khadijah binti Khuwailid. Setelah menikah, setelah 3 tahun wafat, baru menikah dengan Aisyah saat umurnya 6 tahun. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana Rasulullah menjaga kebaikannya kepada istri beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid.
Hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ata Jibril an-Nabi SAW. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini mengatakan Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Lalu Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah. Ini Khadijah. Hadhihi Khadijah. Qad atat ma'ha ina'un fihi idam au ta'a au syara. Dia membawa makanan, membawa piring, ada makanan, ada minuman. Fa idza hiya atatka. Jika nanti dia sampai di rumah menemuimu, faqra 'alaiha salam. Sampaikan salam kepadanya, wahai Rasulullah. Apakah Anda tahu salam ini dari siapa? Apakah Anda tahu salam kepada Khadijah ini dari siapa? Dari temannya, ya. Dari bapak ayahnya. Dari siapa? Min rabbiha wa minni. Dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan dariku, dari Jibril alaihissalam. Luar biasa keutamaan Khadijah. Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, pencipta kita, yang kita sembah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingin mengampuni dosa-dosa kita. Khadijah mendapatkan salam. Orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Satu ketiga, Rasulullah SAW kedatangan seseorang. Ini hadis ini dari Aisyah. Hadis nomor 3821 dalam Sahih Bukhari. 3821. Ista'dhanat Halatu binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid, ukhtu Khadijah, saudara perempuan Khadijah, namanya Halah bintu Khuwailid, meminta izin untuk menemui Rasulullah. Ista'dhanat ala Rasulullah SAW. Lalu apa? Fa'arafa isti'dhana Khadijah. Rasulullah SAW terkenal dengan Khadijah. Cara gaya dia ngomong, gaya dia bertamu, minta izin, seperti Khadijah. Coba bayangkan Anda, ya. Anda cinta kepada seseorang, lalu orang itu meninggal dunia. Kemudian datang saudaranya yang gayanya mirip dengan orang yang Anda cintai itu, istri Anda. Apakah Anda tidak terkenang memori Anda dengan istri Anda? Orang yang Anda cintai dahulu, yang membantu Anda, meringankan beban Anda dahulu saat Anda susah. Sekarang Anda saat ini senang. Maka Halah binti Khuwailid mengingatkan Rasulullah SAW tentang Khadijah. Fa'arafa isti'dhan Khadijah. Farta'a lidhalik. Faqala, lalu Rasul kaget. Allahumma Halah. Ya Allah, Halah. Qalat. Maka Aisyah melihat hal itu, dia mengatakan, faghirtu, maka aku cemburu. Khadijah binti Khuwailid sudah meninggal dunia. Namun Rasulullah mempunyai sifat al-muhafadhatu ala husnil ahdi, menjaga perbuatan baik, mengingat perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh orang yang dahulu dia dapatkan sampai sekarang. Itu yang harus kita miliki. Mengenang kebaikan-kebaikan orang. Maka dalam Rasulullah SAW kita diperintahkan, kita mendengar hadis la syakarallahu man lam yusykirin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebaikan orang, mengingat kebaikan orang. Oh, orang itu dulu pernah ngasih uang banyak ya. Orang itu dulu pernah ngasih saya begini. Diingat, didoakan. Kalau bisa diganti, berusaha untuk berbuat baik padanya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam. Selalu mengenal kebaikan, membalas jasa. Itulah Islam. Adakah agama seperti ini yang mengajarkan seperti ini? Adakah manusia yang seperti ini? Inilah panutan kita, inilah pemimpin kita. Yang kita ambil akidahnya, ajarannya. Kita jadikan sebagai keyakinan. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagirtu. Aku cemburu, kata Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, fakultu. Ma tadhkur min ajaiz Quraisy hamra. Masyriqain halakat fiddar. Kenapa engkau ya Rasulullah, kamu ingat-ingat wanita? Ini hadis ya, hadis nomor 3821. Kenapa engkau ya Rasulullah ingat wanita yang sudah tua, wanita Quraisy yang sudah tua, yang sudah nggak nyemplung lagi, ya, yang sudah mati, begitu ya. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah sudah mengganti yang lebih baik dari dia, yaitu Aisyah yang maksudnya. Kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita mengatakan, sebagaimana Rasul mengatakan kepada para sahabat, gharat ummukum, ibumu cemburu. Nah, begitu ya. Ibumu cemburu. Inilah ya bagaimana sifat Rasulullah itu, al-muhafadhu ala husnil ahdi, yang harus kita miliki ya. Menjaga kebaikan orang. Oh, orang itu dulu pernah ngajak ngaji saya, dia yang menunjuki saya untuk ngaji ke sini. Kita ingat, kita dulu nggak tahu apa-apa gitu ya. Kemudian diberi tunjuk, diarahkan orang itu, ayo ngaji, ayo ini. Kebaikan orang. Al-muhafadhu ala husnil ahdi. Inilah akhlak. Di antara akhlak Rasulullah SAW menjaga kebaikan. Mengingat kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Rasulullah mengabarkan apa? Istri beliau, Khadijah binti Khuwailid. Seorang wanita yang pertama kali, umat Islam pertama kali ya, yang masuk Islam, yang beriman Rasulullah adalah Khadijah. Membantu dengan harta, dengan segala hal yang punyai. Maka Rasulullah SAW mengingat terus, menyebut terus ya. Sampai Aisyah cemburu. Maka marilah kita cari manusia-manusia yang pernah berjasa kepada kita. Kita berpikir, siapa yang pernah berjasa pada saya ya? Oh, orang ini. Teringat kita doakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah beliau. Berilah kebaikan rezeki kepada beliau, berilah kekayaan. Kita doakan. Bukankah kita dahulu tidak punya apa-apa ya? Ilmu nggak punya, harta nggak punya. Apa yang kita punya? Kita anak kecil, bayi dilahirkan oleh ibu kita. Dewasa. Mari kita cari, kita kenang orang yang pernah berjasa pada kita. Lalu kita berusaha memberikan kebaikan. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang mengajar, para asatidzah, para ustadz-ustadz yang mengajari kebaikan melalui media Al-Iman TV, media Facebook, YouTube, banyak sekali memberikan ilmu. Kita doakan. Mereka berjasa menyebarkan dakwah tauhid, dakwah salaf, dakwah sunnah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Banyak sekali media-media
televisi sekarang tersebar, kita mudah belajar di mana saja. Dulu tidak ada, 20 tahun dulu tidak ada, 20 tahun yang lalu. Bukankah demikian? Mereka sangat berjasa. Kita doakan para asatidzah, as-salafiyin di Indonesia maupun para ulama di dunia, salafiyin. Semoga Allah membalas mereka dengan surga, mengampuni dosa-dosa mereka, karena jasa-jasa mereka luar biasa kepada kita, para asatidzah yang mereka berjihad, memberikan pengajian-pengajian di masjid, di rumah-rumah kita, melalui Facebook, melalui YouTube. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berjasa kepada kami. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau siapa tidak berterima kasih, bersyukur kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mempunyai sifat al-muhafadzatu ala husnil ahdi. Senantiasa menjaga kebaikan, mengingat kebaikan orang-orang yang pernah berjasa, berbuat baik kepada kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan yang akan datang insya Allah, dan mengkaji as-sirah nabawiyah kita ambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.